Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kita patut bersyukur lewat anugerah dan kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kita dari sehari ke sehari. Sehingga pada malam hari ini kita boleh melakukan ibadah kita, meskipun kita harus melakukan tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita melakukan ibadah live streaming. Dan malam hari ini adalah malam yang keempat bagi kita dari rangkaian ibadah 10 malam yang kita lakukan untuk meminta baptisan Roh Kudus, sebagaimana yang Yesus janjikan kepada orang-orang percaya. Namun sebelum kita masuk dalam doa untuk meminta baptisan Roh Kudus, kita lebih dahulu akan mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita, yang terambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Dan nanti sehabis penyampaian firman Tuhan, hamba Tuhan Bapak Pendeta kita yang akan memimpin kita di dalam doa serta mengakhiri ibadah kita ini dengan menyampaikan doa berkat bagi kita. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Demikian perkataan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan suara Tuhan, yang merenungkan serta melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum lebih lanjut saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya rindu untuk menyanyikan sebuah pujian berdasarkan teks Mazmur pasal 42 ini, yang akan saya nyanyikan dalam bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Israel. Ki ayah ta'aro ala pike mayi ala pike mayi ke nafsi ta'aro eleka Adonai, eleka Adonai, ke nafsi ta'aro eleka Elohim, eleka Elohim. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur dalam bahasa Ibrani Mizmor, yang artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan memakai alat musik. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Mazmur, ada 150 pasal yang sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Maka kita menemukan banyak catatan-catatan diberikan
sebagai petunjuk atau sebagai panduan. Misalnya dalam Mazmur pasal yang keempat kita menemukan di situ catatan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Atau dalam pasal yang kelima ada catatan di situ untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, dan banyak yang lainnya lagi. Orang Israel menyebutnya Mizmor. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya kitab Mazmur. Tetapi bangsa Eropa menyebutnya Psalms, yang diambil dari bahasa Yunani Psalmos. Dan orang-orang Kristen berbahasa Arab menyebutnya kitab Jabur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita studi tentang kitab Mazmur ini, maka kita segera menemukan ada begitu banyak tema di dalam kitab Mazmur ini. Ada Mazmur dengan tema untuk doa permohonan pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa. Ada Mazmur dengan tema untuk pengucapan syukur. Ada tema untuk memohon perlindungan Allah, dan banyak tema yang lainnya bisa kita temukan dalam kitab Mazmur ini. Nah, dalam Mazmur pasal 42, dalam ayat yang kedua ini dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa Raja Daud di sini memakai rusa sebagai metafora untuk menyatakan kerinduannya kepada Allah. Raja Daud memakai rusa sebagai metafora untuk menyatakan kerinduannya kepada Allah. Mengapa rusa? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam dunia rimba atau dalam dunia satwa, maka kita mengenal ada nama hewan yang disebut predator, hewan pemangsa. Raja singa, harimau, macan tutul termasuk predator. Dan hewan-hewan predator ini, saudaraku, suka untuk memburu rusa. Bahkan para pemburu manusia juga senang berburu rusa, sebab rusa ini memiliki daging yang manis dan enak. Saudaraku, meskipun rusa memiliki banyak tanduk di kepalanya, tetapi rusa tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi. The deer has no capability to fighting the predators. Rusa tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau bertarung dengan predator. Tetapi rusa, saudaraku, memiliki kemampuan untuk berlari cepat. Maka kemampuannya itulah yang dia gunakan ketika dia melihat predator, maka dia akan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya. Dengan kemampuan dia berlari untuk menyelamatkan dirinya ketika predator mengejarnya. Dan saat-saat demikian, saudaraku, maka kita bisa mengerti sekarang, jikalau rusa sudah habis berlari, maka ada satu kerinduannya. Dia ingin segera mendapatkan air minum. Dia ingin segera mendapatkan aliran sungai yang berair, sehingga dia di situ bisa minum air untuk melepaskan dahaganya, untuk mengembalikan staminanya. Itulah sebabnya dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus,
bahwa lambang-lambang Roh Kudus itu tidak hanya merpati. Awan juga sebagai lambang Roh Kudus. Angin juga sebagai lambang Roh Kudus. Aliran sungai yang berair juga sebagai lambang Roh Kudus. Dan malam hari ini adalah malam yang keempat bagi kita untuk meminta baptisan Roh Kudus. Mintalah. Sebab ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus supaya kita meminta kepadanya. Yesus berkata, jikalau kamu yang jahat saja tahu meminta, memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau saudara menerima baptisan Roh Kudus sebagaimana doktrin Pentakosta yang sesuai dengan Alkitab ya, terutama bila kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, maka setiap orang percaya menerima baptisan Roh Kudus ditandai dengan karunia berbahasa roh. Jikalau orang menerima baptisan Roh Kudus, maka ditandai dengan dia bisa berbahasa roh. Glosolali kata orang Yunani, marhata sileban kata orang Batak, berbahasa roh kata orang Indonesia. Sebab Yesus sudah berkata bahwa ini menjadi bagian tanda-tanda orang percaya. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mintalah Roh Kudus Tuhan, supaya kamu memiliki kuasa di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, sebab apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan memiliki kuasa. Sebab roh yang ada padamu, kata firman Tuhan, lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Mintalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya teringat apa yang ditulis oleh Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang sudah saya khotbahkan pada hari Minggu yang lalu, tentang ketika Yesus memasuki kota Sikar di Samaria dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di dekat Sungai Jakub. Lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Dan perempuan Samaria itu sangatlah heran, sebab pada masa itu, pada zaman itu, sebagaimana sudah saya khotbahkan pada hari Minggu yang lalu, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria sudah memiliki perseteruan selama berabad-abad yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Itulah sebabnya perempuan Samaria ini berkata, masakan engkau orang Yahudi meminta air kepadaku, seorang Samaria? Tetapi Yesus berkata, Yesus menjawab perempuan Samaria ini, jikalau engkau mengetahui kasih karunia Allah, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan dia akan memberikan kepadamu air yang hidup. Sebab barang siapa minum dari air sumur Jakub ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, maka dia tidak akan haus lagi. Sebaliknya, ia akan memancarkan aliran-aliran air yang hidup sampai pada kesudahannya. Tahukah saudara apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, barang siapa minum dari air yang kuberikan, dari dalamnya akan memancarkan aliran-aliran air yang hidup?
yang akan mengalir sampai pada kesudahannya, bahwa yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus. Coba Bapak Ibu Saudaraku, kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, dalam ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan demikian. Dalam perikop ayat sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang dimaksudkannya, kata firman Tuhan, ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mintalah aliran-aliran air hidup itu. Dia akan melepaskan dahagamu, dia akan menguatkanmu, dan dia akan membimbingmu kepada seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, dialah mitra hidup kita. Roh Kudus dialah materai kehidupan kita. Roh Kudus dialah saksi kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa ada 3 yang memberi kesaksian tentang siapa saya dan tentang siapa saudara. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1 di bumi, Roh Kudus, air, dan darah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mintalah Roh Kudus. Yang saudara minta pada malam hari ini adalah Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang suci, yang akan membimbing saudara menjadi mitra saudara di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan dalam kita berdoa untuk meminta baptisan Roh Kudus. Maka hamba Tuhan Bapak Pendeta kita akan memimpin kita di dalam pujian dan masuk dalam doa serta mengakhiri ibadah kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Amin.